pada saat ini, siang ini, kami akan menyampaikan langkah-langkah dalam hal pembuatan larutan herbal yang akan kita proses menjadi satu aplikasi dari pestisida nabati, pupuk organik, dan larutan perekat yang kita proses menjadi satu aplikasi dan digunakan untuk penyemprotan tanaman. Yang pertama, kita mulai dari larutan perekat dengan bahan ini ada kalium hidroksida atau dengan nama lainnya adalah potasium hidroksida. Kemudian ada minyak goreng. Kemudian juga di situ ada air hujan. Nah, ketika bahan ini kita proses menjadi larutan perekat ini yang sudah jadi. Nah, ini nanti akan kita proses lagi untuk lebih maksimal lagi. Kemudian yang kedua, kita akan membuat pestisida nabati dengan bahan-bahan. Yang pertama ini ada tembakau, daun tembakau. Yang kedua itu ada daun mauni. Kemudian juga ada daun sirsat. Dan nanti di sini kita akan proses juga melalui proses ditumbuk atau digiling dan nanti dicampur dengan air, dan itu bahannya akhirnya menjadi seperti ini. Ya. Kemudian dan terakhir kita akan membuat pupuk nabati cair dengan bahan yang pertama ada bawang merah. Nah, kemudian ada moto ataupun micin, ya, bumbu masak, ya, bahan bumbu masak. Kemudian juga ada teri atau limbah air beras, dan kita proses akhirnya menjadi ini bahannya seperti ini. Nah, dari ketiga bahan ini nantinya kita akan proses menjadi satu dengan dosis yang berbeda-beda sehingga menjadikan satu aplikasi buat penyemprotan tanaman dengan satu, ada kandungan pestisida, ada kandungan pupuk, dan juga ada larutan perekat. Sehingga dalam hal ini sekali kita melakukan kegiatan, di situ ada 3 aplikasi itu bisa kita lakukan dengan serempak. Ini proses ini akan kita lakukan untuk tindak lanjut berikutnya. Baik, kita akan teruskan cara pembuatan dari zat perekat. Zat perekat ini tadi yang sudah kita proses dari awal selama 3 hari menjadi seperti ini, ya. Kemudian kita akan tindak lanjuti proses yang berikutnya. Kita campur dengan air hujan secara bertahap, ya. Kemudian kita blender. Tambah lagi airnya. Nah, kita blender, lakukan tindakan berikutnya. Nah, terus masih ada gumpalan-gumpalan. Nah, ini jadinya untuk sementara larutan perekat seperti ini. Nah, setelah ini nanti jadi, ya, kita melakukan penyaringan, disaring. Nah, selanjutnya kita lakukan juga penyaringan untuk bahan pestisida. Yang pestisida yang sudah direndam kita aduk
Setelah diaduk sampai rata, kemudian kita lakukan penyaringan. Udah rata? Ya. Kita saring. Ya, cukup. Nah, setelah jadi larutan, ada 3 larutan ini tadi, dari perekat, dari pestisida, dari pupuk, kita lakukan pengaplikasian. Yang pertama, kita siapkan dulu ada larutan perekat. Ya, ini sebenarnya dalam larutan perekat itu dengan dosis 5 ml. Nah, kemudian ditambah dengan pestisida yang larutan ini ada 1 liter, 3 liter sebenarnya. Ya, itu ada 3 liter. 3 liter. Kemudian yang pupuknya ini ada 2 liter. Nah, kita aduk sampai rata. Terus sampai rata. Selanjutnya, kalau sudah benar-benar rata, larutan ini tadi kita siap masukkan ke dalam tangki atau alat penyemprotan, dan kita lakukan penyemprotan langsung ke tanaman. Nah, untuk bahan larutan perekat seperti ini, jadi seperti ini memakan waktu 6 hari. 3 hari proses pertama, yaitu air hujan dengan potasium, lalu juga ditambah minyak goreng. Kemudian ini dibiarkan, proses hari ketiga akan terjadi pengentalan ataupun pengendapan, dan itu nanti kita akan proses lagi, ditambah lagi dengan jumlah air hujan lagi sebanyak 1,5 liter ini untuk tahap yang kedua, sehingga nantinya akan menjadi larutan yang bening dan warna kuning, dan itu untuk siap dipakai. Itu. Kemudian untuk pestisida nabati, ya, ini membutuhkan waktu lebih kurang 5 hari setelah dilakukan penghalusan, ya, pemotongan, penghalusan, dicampur jadi satu, kasihkan air, lalu di situ direndam selama 5 hari. Kemudian di situ ditutup. Nah, ini selama 5 hari sudah seperti ini, dan nanti kita dalam pelaksanaan akan kita lakukan penyaringan. Kemudian yang ketiga, ini ada larutan dari leri berupa pupuk nabati. Proses dari pupuk nabati ini dengan pencampuran air leri ditambah dengan bawang merah dan juga ditambah dengan moto micin itu, ya. Dan di situ nanti kita aduk dan dibiarkan selama 2 atau 3 hari. Dan setelah itu kita tutup, kemudian kita tunggu, setelah 3 hari kita buka, dan hasilnya seperti ini. Dan ini nanti kita akan lakukan penyaringan, lalu nanti bahan-bahan yang sudah disaring itu nanti ada komposisi sendiri-sendiri dengan dosis sendiri-sendiri yang nantinya dijadikan satu sebagai sarana untuk penyemprotan bagi tanaman. Nah, apa yang telah kita lihat ini sebenarnya belum selesai dalam perlakuan ini. Kita akan masih melakukan perlakuan lanjutan, yaitu dengan cara fermentasi. Fungsinya di fermentasi itu membuat
larutan seperti pupuk nabati dan juga pestisida nabati itu bisa bertahan lebih lama. Nah, di situ dalam hal proses fermentasi itu kita menggunakan E4 dan juga tetes tebu atau molase itu. Nah, dalam aplikasinya, dosisnya dalam satu botol nabati ini itu menggunakan 3 tutup E4. E4-nya dengan dosis 3 tutup. Ya, dimasukkan, kemudian ditambah dengan tetes tebu ini sebanyak 100 ml dan kita kocok. Nantinya kita kocok lalu dibiarkan selama 2 minggu. Demikian juga terhadap pestisida yang kita buat, juga kita buat fermentasi juga selama 2 minggu. Nah, setelah semua jadi selesai, baru kita aplikasikan 3 bahan larutan tadi dari pestisida, kemudian pupuk dan perekat menjadi satu dan siap diaplikasikan dengan dosis untuk zat perekatnya itu 5 cc. Kemudian untuk pestisidanya 5 liter. Lalu untuk pupuknya itu bisa sampai 10 liter. Dan diaplikasikan jadi satu dan itu siap untuk kita lakukan penyemprotan. Untuk waktu penyemprotan itu yang paling efektif dan bagus itu pagi hari sebelum matahari terbit. Karena apa? Sebelum matahari terbit itu stomata daun itu masih membuka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.